Bu, ibu kenapa bu? Bu, kak, kak, ibu kak, Kak Farah, bu, kak. Astagfirullahaladzim. Kak, ibu, kak, ibu kak, 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 ibu kak, Ibu. Ibu. udah bu. Ibu. Astagfirullahaladzim, ibu kenapa? Bu, apa-apa. ibu kenapa, Bu? Bu. Ya ampun, badannya panas banget. Bu, Bu. Ibu. Bu udah bu. Bu. Alhamdulillah ibu udah cukup lebih tenang. Tapi kita harus tetap bawa ibu ke dokter. Tapi kan Gimana kita nggak caranya? punya uang. Gimana caranya kak? Nama saya Farah. Hidup saya berubah drastis semenjak 1 tahun terakhir. Semenjak ayah saya meninggal, hidup keluarga saya bergantung pada saya. Ibu mulai sakit-sakitan dan badannya lemah. Rasanya berat, tapi saya harus bertahan demi orang-orang yang saya cintai. Halo, iya Pak. Saudara Farah, ini peringatan terakhir dari pihak kampus. Kalau dalam 1 minggu ini tidak ada kejelasan, maaf, kami terpaksa mengeluarkan Anda dari daftar mahasiswa. Tolong segera temui kami bersama orang tua Anda di kampus. Iya Pak, baik, saya mengerti. Sedih. Kuliah kamu gimana, Nak? Kuliahnya masih aman kok, Bu. Ibu nggak usah banyak pikirannya, yang penting Ibu sehat aja dulu. Ya, Bu. Kalau ada apa-apa, kamu jangan dipendam sendiri. Kamu cerita sama ibu. Iya, Bu. Tapi beneran nggak apa-apa kok. Ibu nggak usah banyak pikiran ya. Ibu tahu kamu anak yang kuat. Kamu ya, Bu. Raket, permisi. Heh, Mbak, lama banget sih nganternya. Udah tahu ini paket mau dipakai sekarang, lama banget. Iya maaf Mas, tadi rada macet jadi agak lambat. Maaf ya Mas. Lain kali kalau kerja yang profesional. Saya ini udah bayar mahal untuk paket ini. Sembarangan. Iya Mas, sekali lagi saya minta maaf ya. Mbak, kalau kerja tuh yang profesional. Maaf Mas, saya nggak sengaja. Maaf ya Mas, saya benar-benar nggak Nggak sengaja. sengaja. Ini barang saya kalau rusak gimana? Kamu mau ganti? Iya Mas, sekali lagi saya minta maaf ya Mas, saya benar-benar nggak sengaja. Maaf, enak banget. Minta maaf. Pokoknya kalau rusak nih, kamu harus ganti. Iya Mas, sekali lagi saya minta maaf ya Mas. Ya Allah, ya Allah badan ibu panas banget. Mantap banget. Kayaknya ibu harus ke dokter. Halo, Fik. Kak, badan ibu panas banget. Ibu harus dibawa ke dokter. Apa? Dokter. Tapi kan kalau ke dokter harus butuh uang, Fik. Ya gimana lagi kak? Nggak ada cara lain. Ya udah. Oke. Aku bakal cari uangnya. Kamu jagain ibu dulu ya. Jangan sampai ibu kenapa-napa ya, Fik.
Aku pasti bakal cari uangnya. Pastiin ibu tetap minum air putih yang banyak ya. Iya, Kak. Ibu dapat orderan? Iya nih, alhamdulillah. Tapi lokasinya agak jauh sih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Aku ambil aja. Semangat ya. Hati-hati di jalan. Makasih ya. Aku tinggal dulu ya. Ya. Bu Anissa ya? Iya, Bapak Raya. Iya. Mari Bu. Nih. Saya sering lihat biasa nganter paket ya. Oh iya Bu. Mari Bu jalan. Iya. Rino kamu datang. Mbak mau ikut Rino. Mbak kangen Rino. Mbak mau ikut. Bu, ibu kenapa, Bu? Om Rino udah meninggal. Bu, ya ampun. Belum Kak Farah. Bu, maaf, saya boleh angkat telepon sebentar nggak? Maaf ya Bu, sebentar aja. Halo, Fik. Ada apa, Fik? Kak, ibu makin gak sadar, Kak. Ibu katanya ada Om Rino di kamar. Badan ibu makin panas, Kak. Apa? Ngomong sama Om Rino? Itu kan nggak mungkin, Fik. Om Rino kan udah meninggal. Iya, Kak, aku tahu. Tapi ini ibu ngigo gitu terus. Padahal kagak ada siapa-siapa di kamar. Fik, kamu tenang ya. Kamu tenang. Kamu tolong jagain ibu. Jangan sampai ibu sendirian. Ya, Kakak akan segera pulang. Oke? Iya, Kak, pesan ya, Kak. Bu, saya minta maaf Bu, saya harus membatalkan orderan ini, saya harus segera pulang Bu. Ada kondisi darurat, saya harus segera pulang ke rumah. Bapak Farah, kamu nggak profesional. Kalau emang ada urusan pribadi, jangan terima orderan. Saya benar-benar minta maaf Bu, saya nggak ada maksud buat ngecewain Ibu. Tapi saya harus pulang, ibu saya sakit Bu. Tunggu, ini sebenarnya ada masalah apa? Ibu saya sakit parah Bu, panasnya tinggi. Di rumah cuma ada adik saya Bu, dia bingung harus gimana. Saya harus bawa ibu saya ke rumah sakit, tapi saya nggak ada biaya. Emangnya bapak kamu kemana? Kok kamu yang cari duit? Bapak saya udah meninggal Bu. Jadi saya harus ngebiayain keluarga, ngebiayain ibu yang sakit. Karena saya satu-satunya anak yang paling gede Bu. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf Bu. Ya udah, kalau gitu, antar ibu ke rumah adik ibu, deket kok di sini. Maksud ibu? Adik saya dokter, kamu gak usah panik. Kita bisa minta bantuan sama dia. Tapi saya takut ngerepotin ibu. Kita nggak ada waktu. Udah, kita jalan sekarang yuk. Iya Bu, kasih ya Bu ya. Iya. Raisya, kamu masih di rumah kan? Iya, ini ada pasien darurat. Kamu siap-siap ya. Dek, gimana kondisi ibu kamu? Ibu saya demam Dok. Saya bingung harus gimana. Karena kata adik saya ibu saya ngigo-ngigo terus. Ya udah, kamu sekarang tenang aja dulu. Nanti kita langsung ke sana untuk lihat kondisi ibu kamu ya. Iya Dok. Mbak, saya mau ikut sama adek ini, terus Mbak nanti nyusul ya, naik mobil. Iya, Raisa duluan aja ya.
Hati-hati ya dek ya. Ya nanti ibu nyusul belakangan. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya. Hidup. Ini demamnya mulai dari kapan? Apakah ada keluhan lain selain demam? Panasnya udah dari tadi pagi, Dok. Tapi setengah jam terakhir ibu mulai ngigo, kayak nggak sadar gitu, Dok. Ya, Ade tolong dibantu kompres dulu ya. Gimana, Dok? Apa ini parah? Ini demamnya cukup tinggi. Tapi untuk penyebab pastinya saya belum bisa memastikan. Tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Itu berarti ibu harus dibawa ke rumah sakit, Dok. Rumah sakit pilihan terbaik jika kondisi ibu makin memburuk. Tapi untuk sementara saya akan coba untuk menormalkan suhunya. Nanti saya akan berikan obat. Kita tunggu sampai setengah jam ya. Baik, Dok. Ibu kamu mengalami dehidrasi dan kemungkinan infeksinya sudah menyebar. Jadi sebaiknya ibu kamu segera dibawa ke klinik ya. Tapi saya nggak punya biaya, Dok, buat bawa ibu ke klinik. Kamu nggak usah khawatir ya. Iya Farah, kamu yang tenang, kamu yang sabar. Kamu nggak usah mikirin apa-apa. Yang penting ibu kamu cepat sembuh ya. Makasih banyak ya, Dok. Makasih ya, Dok. Makasih ya, Bu. Yang sabar ya. Kalau begitu, kami semua mau pamit ya. Iya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus pergi terus. Nggak pakai Hari itu saya merasa terpojok karena saya harus meninggalkan pekerjaan saya untuk merawat ibu yang sedang sakit. Saya bertemu dengan Ibu Anissa, penumpang saya, yang berhati besar bersama adiknya. Mereka membantu ibu saya tanpa memikirkan imbalan, menawarkan pertolongan medis, hingga memastikan kami mendapatkan bantuan yang kami butuhkan. Dan berkat mereka, ibu saya mendapatkan perawatan. Saya benar-benar berterima kasih dari hati yang paling dalam. Riz, gue mau ada pertanyaan buat lo nih. Kenapa ya orang kaya itu jarang mau jadi ojol? Kenapa lagi, Jang? Jang, jangan bilang lo mau ngelawak yang receh lagi deh. Karena jawabannya adalah helm lo itu adalah perhiasan yang bisa berjalan, Riz. Jang, lelucon lo itu ya kayak bakso murahan tau nggak? Basi banget. Tapi kan bikin kenyang, Riz, ya nggak? Enggak, malah mules tau nggak? Jang, gue serius nih. Apaan? Lo ada nggak sih niat sama gue? Niat apaan, Riz? Niat kerja? Niat nolong orang atau niat puasa? Ya niat nikahin gue, Jang. Jang, umur kita ini udah 40-an. Gak pantas pacaran melulu kayak ABG aja sih. Pacaran? Riz, denger ya. Kita ini cuma teman seperjuangan, Riz. Kerjaan kita tuh cuma nganter barang sama nganter orang. Ojol! Riz, ngapain, Riz? Oh, jadi lo nganggap kita ini temenan? Hah? Jang, awas ya kalau lo hubungin gue lagi. Riz? Bodo amat. Aduh. Awas ya, WA gue lagi, awas lo. Pelanggan, Riz, pelanggan. Riz? Aduh, bodo amat. Macet, Riz? Riz? Aduh. Malah marah sih dia. Apa yang salah ya gue ya? Gue tuh udah kenal lama sama dia. Dari gue masih kawin sama yang itu sampai gue janda. Tapi dia ini udah duda duluan. Waktu itu, ya ampun, gue sampai bingung. Dia ini maunya sebenarnya tuh maunya kayak gimana sih? Kadang care banget, kadang diem aja. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya, habis gimana ya Rizna ya? Sebenarnya tuh gue mau
mau langsung ngomong sama lu, tapi gue takut lu bilang enggak. Makanya gue malu. Tapi kan gue pakai strategi. Alah, strategi apa sih? Lo aja ya kayak angin-angin, nggak jelas arahnya. Sering deketin, tapi berani maju juga enggak. Kadang gue suka berpikir, apa ini cuma perasaan gue aja ya?